Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah syarat untuk naik ke atas Gunung Sion. Kita membaca Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai 6 sebagai berikut. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Amin, puji Tuhan. Pada waktu itu ada dua rumah Tuhan. Yang pertama yaitu di Gibeon, di mana kemah Musa didirikan. Satu rumah Tuhan yang indah sekali. Tetapi Tuhan tidak pernah berhadirat di sana. Karena tabut perjanjian Allah tidak ada di ruang maha suci di kemah Musa itu. Tetapi di Gunung Sion yang kemudian disebut Gunung Tuhan dan rumah Tuhan, ada hadirat Allah yang penuh kemuliaan. Karena di sana ada tabut perjanjian Allah yang selama ratusan tahun diabaikan oleh bangsa Israel. Ya. Tetapi ketika Daud jadi raja, Daud menaruh perhatian kepada tabut perjanjian Allah yang kemudian dibawa ke atas Gunung Sion, diletakkan di kemah yang sudah dibuat oleh Daud. Dan di kemah Daud itu terjadi pujian dan penyembahan yang semarak. Selama 40 tahun Daud jadi raja, siang malam terdengar pujian dan penyembahan yang begitu indah di atas Gunung Sion. Daud mengatur rombongan-rombongan imam, pemuji-pemuji dan pemusik sedemikian rupa sehingga selama 24 jam satu hari, selama 40 tahun, mereka bergilir memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, ini mencerminkan bahwa ada dua macam gereja. Ada gereja seperti kemah sembahyang Musa yang diletakkan di Gibeon, sangat indah, ya, komplit peralatannya, tetapi tidak ada hadirat Allah. Kemudian ada gereja yang sederhana seperti kemah Daud, tetapi ada hadirat Allah, ada pujian dan penyembahan yang benar yang berkenan di hadirat Allah, dan Allah menyatakan firman-Nya. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang merindukan gereja kita adalah gereja seperti kemah Daud, yang walaupun sederhana tetapi ada hadirat Allah, ada pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab tidak semua pujian dan penyembahan itu bisa berkenan di hadirat Tuhan. Pujian dan penyembahan yang berkenan di hadirat Tuhan itu menarik Allah berhadirat. Ada tahta Allah di dalam ibadah gereja itu. Inilah tanggung jawab kita sebagai setiap anak Tuhan. Bukan hanya tanggung jawab gembala kita, tetapi setiap anak Tuhan, setiap anggota jemaat sekarang ini harus mengalami penyucian. Dikatakan tadi syaratnya yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, hatinya murni. Hatinya disucikan. Tidak ada roh pemberontakan sedikit pun, tunduk dan hormat kepada firman Tuhan, juga membangun kehidupan keluarganya dengan murni hatinya dan bersih tangannya
tidak ada perbuatan-perbuatan yang berdosa. Dan dikatakan inilah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya. Puji nama Tuhan. Orang-orang yang senantiasa menanyakan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, menanyakan tentang firman-Nya, menanyakan tentang kehendak Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Dan senantiasa mencari wajah Tuhan. Mereka datang beribadah bukan untuk mencari berkat-berkat jasmani, tapi untuk mencari wajah Tuhan. Dan wajah Tuhan itu dinyatakan lewat firman-Nya yang dibukakan oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan, maka kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan dan keadilannya dicurahkan kepada kita. Puji Tuhan, oleh sebab itu mari kita sekarang ini boleh menyadari apakah gereja kita ini sudah benar-benar ada hadirat Tuhan, ataukah hanya rame-rame beribadah. Mungkin kita berusaha untuk melengkapi musik dengan begitu lengkap, ya, membentuk haleluya tim praise and worship dan sebagainya, tetapi apakah mereka ini berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa supaya gereja kita ada hadirat Allah yang makin kuat, makin bertambah-tambah, menjadi bagaikan kemah Daud di Gunung Sion. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau mau mengembalikan kami menjadi gereja yang benar-benar ada hadirat Allah dan ada pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang semarak memuliakan Tuhan, sebab kami semua mengalami penyucian mulai hati kami, memiliki hati yang murni, dan tangan kami merupakan tangan-tangan yang senantiasa berbuat baik. Haleluya, menjadi angkatan yang mencari wajah Tuhan senantiasa dan bertanyakan akan Tuhan. Engkau tolong kami sekalian, kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sebab tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Penuhkan kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tolong supaya yang belum dipenuhkan Roh Kudus mencari kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.